Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu tentang sifat-sifat fungsi eksponen. Kita perhatikan grafik fungsi eksponen fx sama dengan ax dan gx sama dengan 1 per a pangkat x. Kita lihat dari grafik di sini, ini adalah fungsi gx dan ini adalah fungsi fx. Masing-masing memiliki fungsi berbeda, yang satu a pangkat x, yang satu 1 per a pangkat x. Dengan catatan a-nya itu lebih dari 0. Grafik fungsi fx itu adalah grafik fungsi pertumbuhan, ya yang ini adalah pertumbuhan, sedangkan kalau yang 1 per a pangkat x itu adalah disebut grafik peluruhan. Ingat-ingat. Selanjutnya dari kedua grafik fungsi tersebut, maka bisa ada kesimpulan yang didapatkan. Grafik fx dan gx itu simetris terhadap sumbu y. Ini sumbu y simetris itu artinya dia sama dari sini ke sini dan dari sini ke sini itu sama. Kemudian grafik fx dan gx itu memotong sumbu y di titik 0,1. Dia memotongnya di sini. Titik ini x-nya adalah 0, di sini 0, dan y-nya bernilai 1. Ini 1, ini 2, 3, dan seterusnya. Jadi dia memotong di titik 0,1. Lalu ada asimtot. Asimtot itu adalah garis yang didekati grafik fungsi tetapi tidak sampai berpotongan dengan fungsi tersebut. Sumbu x merupakan asimtot grafik fx dan gx. Selanjutnya grafik fungsi fx itu merupakan grafik monoton naik. Ini ya, monoton naik. Karena untuk setiap x1 itu lebih besar daripada x2. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya gini. Kalau kita perhatikan, ini anggaplah di sini kita misalkan sebagai x1. Di sini ya itu adalah x2. Di sini ya itu x3. Semakin ke kanan itu x-nya kan semakin bertambah. Makanya dia disebut sebagai monoton naik. Kemudian grafik fungsi gx merupakan fungsi monoton turun. Karena untuk setiap x1-nya itu lebih kecil. Maksudnya gimana? Oke, kita cek. Ini anggaplah itu x1. Ini x2. Ini kan grafik ke kiri itu kan semakin minus ya. Mulai dari 0, min 1, min 2, min 3. Yang mana semakin ke kiri itu semakin kecil. Makanya x1 selalu lebih besar daripada x2. Jadi disebut sebagai monoton turun. Selanjutnya di sini kita disuruh tentukan asimtot datar fungsi eksponen. Oke, kita review asimtot. Seperti penjelasan sebelumnya, itu merupakan garis yang didekati grafik fungsi tetapi tidak saling berpotongan. Contoh, misalkan kita punya garis gini. Seperti itu, maka asimtotnya itu ini. Jadi ini ada garis asimtot datar, tapi si grafiknya itu tidak memotong. Jadi dia ke sini terus, tapi tidak memotong dengan si asimtot. Maksudnya itu seperti itu. Oke, kalau di dalam fungsi eksponen itu asimtot ditunjukkan dengan penambahan angka atau pengurangan angka yang tidak ada X. Kita langsung coba kerjakan ya. Untuk yang A, Y sama dengan 3 pangkat X min 2. Mana angka yang tidak ada X-nya? Yang ini. Sehingga min 2 itu adalah asimtot datar.
lagi yang B, Y sama dengan 3 kali 1 min 2 pangkat X. Nah, kalau bentuknya kayak gini, kita harus uraikan dulu. Ini kan berarti 3 kali 1. Lalu dikurangi 3 kali 2 pangkat X. Ya kan? Berarti 3 min 3 kali 2 pangkat X. Manakah yang tidak ada X-nya? Yang ini. Jadi ini merupakan asimtot datar. Lanjut. Kita masuk ke jenis fungsi eksponen. Tadi sudah kita sempat singgung sedikit. Ada yang namanya pertumbuhan eksponen. Fungsinya itu adalah A pangkat X, A-nya itu lebih dari 1, A-nya tidak sama dengan 1. Di mana pertumbuhan eksponen itu menggambarkan sesuatu yang semakin membesar atau bertambah dari waktu ke waktu. Sedangkan yang kedua itu ada peluruhan eksponen, menggambarkan fenomena sesuatu yang semakin mengecil, ya. Misalkan banyak virus dan bakteri setelah pasien minum obat. Berarti kan akan semakin cenderung turun ya. Nah, kemudian untuk fungsinya di sini fx sama dengan ini sepertinya ada kesalahan sebentar. Oke, sudah kita cek. Jadi fungsinya itu adalah fx sama dengan A pangkat x. Tetapi perbedaannya kalau tadi yang pertumbuhan A-nya lebih dari 1, kalau ini A-nya berkisar antara 0 sampai kurang lebih dari 0 sama kurang dari 1. Seperti ini. Langsung saja kita ke contoh. Populasi bakteri berlipat 2 kali dalam waktu 1 jam. Jika dalam populasi sekarang terdapat 400 bakteri, tentukan bakteri dalam 10 jam. Oke. Dalam 1 jamnya dia berlipat 2 kali ya. Berarti kita bisa tuliskan ke dalam bentuk fungsi, itu adalah seperti ini. Awalnya ada 400. Lalu kita tambahkan pembelahannya 2 kali pangkat X. X-nya itu diisi dari jam. Banyaknya jamnya. Yang ditanyakan apa? Tentukan bakteri ke 10 jam. Berarti kita masukkan nih. X-nya adalah 10. Berarti 400 ditambah 2 pangkat 10. Berarti berapa? 400 ditambah 1024. Berarti 409 600. Oh ya, ini ada kesalahan, harusnya dikali ya. Kan dia membelah ya, berarti bukan bertambah, tapi berkali-kali lipat. Jadi ini dikali. 400 itu awalnya, 2 pangkat X itu adalah berlipatnya. Nah, seperti ini. Jadi, banyaknya bakteri, 10 jam mendatang itu 409.600 bakteri.